Hello and welcome back to The Official Auto. Dan kali ini saya sudah bersama dengan model terbaru dari Honda, yaitu Honda CR-V e-HEV. Yes, ini adalah model hybrid yang akhirnya datang ke Indonesia. Dari model CR-V atau high SUV-nya, kalau kita lihat tampilannya benar-benar berbeda dengan model terdahulu. Dia juga ada model yang konvensional, yaitu 1,5 liter turbo. Ini tentunya akan menjadi pilihan menarik bagi Anda. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, ikuti terus video ini. Oke, kita bahas eksterior dari Honda e-HEV ini. Kalau kita lihat, ini berbeda banget dengan model terdahulu. Dari grillnya sendiri, ini lebih kentara atau lebih menonjol, walaupun memang sisi kosong ini lebih lebar ya, dan lebih banyak. Kemudian, logo Hondanya ini baru nih. Logonya lebih besar dan dia diberikan pelindung dan ada warna biru. Ini menandakan bahwa ini adalah mobil elektrifikasi. Lalu kita geser ke lampunya. Lampunya ini lebih tajam dan sudah menggunakan teknologi LED baik di lampu utamanya maupun di daytime running light-nya. Dan menariknya, lampu ini sudah dilengkapi dengan adaptive driving beam. Berbeda dengan auto leveling, ini lampunya akan meredup mengikuti objek atau ketika mobil membaca ada objek di depan seperti mobil yang berpapasan, bagian mobil tersebut akan diredupkan cahayanya. Sementara sisi yang menerangi misalnya bagian kiri tidak ada objek, dia akan tetap memberikan pencahayaan yang lebih kuat. Hadirnya adaptive driving beam ini melengkapi Honda Sensing yang dimiliki oleh Honda sendiri dan pertama kali dilakukan di Honda CR-V e-HEV. Artinya Honda Sensing atau fitur keselamatan dari mobil ini sudah lengkap banget. Masih bagian depannya kalau kita lihat di bagian bawah ini harusnya intake ya, dan juga untuk mengambil udara sebagai fungsi pendinginan. Menariknya Honda memberikan semacam pintu yang bisa membuka menutup sehingga udara yang masuk menjadi lebih banyak. Namun ketika tidak dibutuhkan pendinginan yang masif, dia akan menutup sehingga memberikan aerodinamika yang lebih baik. Oke, kita lanjut ke bagian sampingnya. Namun sebelum itu, kalau dilihat mobil ini secara keseluruhan mengalami perubahan dimensi dari model sebelumnya. Ia lebih panjang, 68 mm, kemudian lebih lebar 11 mm, dan lebih tinggi 24 mm. Artinya proporsinya udah sangat tepat. Kalau lihat bagian sampingnya memang dia terkesan lebih panjang ya. Kalau kita lihat ini ada permainan aksen chromium di bagian sisi jendela. Spionnya ini kontras dengan bodi, ini warna hitam. Sementara bodinya ini diberikan clear warna merah. Dan warna merah ini hanya ada di varian e-HEV. Menariknya lagi, di atas ini ada roof rail. Roof rail ini bukan sekedar aksesoris. Ia bisa digunakan untuk menambahkan roof rack. Jadi dia secara fungsional itu ada. Kita lihat di bagian peleknya, ini ukurannya 19 inci dengan ban Michelin Sport 3 yang tentunya akan memberikan performa mumpuni. Menariknya dari ban ini dia punya resonator yang mampu meredam suara. Ini mirip seperti di Accord sehingga mobil ini saat berjalan dengan menggunakan teknologi EV terasa sangat kedap. Kita lanjut ke bagian belakang. Nah, kalau kita bagian belakangnya, karena proporsinya udah tepat banget, udah merasa pas, jadinya kelihatan apik. Dari bagian lampunya, ini sekarang lebih kompleks desainnya, tentunya dengan teknologi LED. Dan juga bagian belakang ini diberikan logo RS dan e-HEV untuk model yang hybrid. Selain itu, pintu ini sudah dilengkapi dengan power tailgate pastinya, jadi lebih praktis. Karena ini mobil, tentunya harusnya mobil ini udah rasanya premium banget. Selain ada power tailgate, dia juga punya fitur automatic walkway, di mana harus konfirmasi dulu nih, tinggal pencet di sini. Kemudian kunci di kantung, Anda tinggal jalan menjauhi mobil, pintu akan menutup secara otomatis. Ngomongin hybrid, tentunya dia akan menggunakan baterai. Ada di mana baterai dari Honda CR-V e-HEV ini? Ada di bagian belakang atau baris ketiga. Baris ketiga ini dimanfaatkan sebagai ruang bagasi sekaligus menempatkan baterai di floornya. Ini ada di bawah sini nih. Baterainya sendiri berkapasitas 1,06 kWh, di mana mobil ini memiliki penggerak atau sistem penggeraknya roda depan. Beginilah tampilan dari Honda CR-V e-HEV
Kalau kita lihat nih tampilannya premium, elegan, tapi juga bergaya sporty. Head unitnya berukuran 9 inci dan ini sudah terkoneksi dengan Apple CarPlay secara nirkabel dan juga Android Auto dengan sistem kabel. Kemudian panel instrumennya fully digital, 10,2 inci, dan ini area kemudinya penuh dengan tombol. Tentunya ini tombol untuk mengatur adaptive cruise control, limiter, lane keeping assist dan sebagainya, dan juga untuk mengatur multimedia. Menariknya di belakangnya ini ada pedal shift, tapi pedal shift ini bukan untuk sistem transmisi. Justru ini mengatur regenerative braking. Pengereman akan memanen energi kinetik menjadi energi listrik untuk baterai. Tombol yang sebelah kiri atau negatif ini akan meningkatkan regenerative braking, jadi hambatannya akan makin besar, sementara plus ini regenerative brakingnya akan dibuat lebih loose, hambatannya akan semakin berkurang. Kemudian ada drive mode di mana ada 3, yaitu EV, mode, hybrid, dan juga engine. Apa aja kelengkapan lagi dari interiornya? Lihat tuas transmisinya masih gaya manual ya ini, tapi ditambahin B untuk baterai, artinya dia akan melakukan regenerative braking yang lebih masif. Kemudian di atasnya ini ada panoramic sunroof, tombolnya udah otomatis. Material jok yang digunakan ini sudah sintetis kulit. Yang menarik dari jok ini dia punya memory seat, artinya posisi berkendara daripada si pengemudi ini bisa disimpan sesuai keinginan. Kalau baris kedua ini bisa dilihat tampilannya tetap elegan dan premium dan tentunya nyaman. Kemudian baris kedua ini dilengkapi dengan double blower yang diletakkan di bawah dan juga ada charger untuk smartphone atau gadget elektronik Anda dengan koneksi Type-C. Kemudian di bagian pintunya kalau lihat nih ada aksen metalik yang berpadu dengan material plastik dan juga ada ambient light yang tentunya akan memberikan kesan lebih elegan. Dan juga menariknya ini sekarang mobil ini memiliki Honda Connect yang menghubungkan antara mobil dengan smartphone Anda. Ia memiliki beberapa fungsi mulai dari kenyamanan sekaligus juga security atau juga saat mengalami kecelakaan karena mobil secara otomatis akan mengirimkan informasi ke customer care untuk menghubungkan dengan pemilik atau emergency kontak. Gimana mesinnya? Kita lihat di depan. Oke, mesinnya sendiri ini 2,0 liter, mampu menghasilkan 147 PS dan torsi 181 Nm. Kalau dia bekerja secara independen mesin konvensionalnya. Sementara motor listriknya kalau bekerja secara independen ia akan menghasilkan tenaga 184 PS dengan torsi 335 Nm. Dan ini bisa dikombinasikan yaitu melalui mode hybrid di mana total tenaganya ada 207 PS dengan torsi 335 Nm. Bayangkan tenaga sebesar itu tentunya akan memberikan pengalaman berkendara yang lebih menyenangkan. Itu dia tadi mesin. Artinya ini menutup review kita dari Honda CR-V e-HEV ini. Bagaimana pendapat Anda? Sampaikan di kolom komentar dan jangan lupa untuk subscribe channel Gio Official Auto, Carvaganza, dan Zeekwell Indonesia dan baca artikel lengkapnya mengenai informasi mobil ini di auto.com, carvaganza.com, dan zeekwell.co.id. Sampai jumpa di video berikutnya.